Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Zulfan SPD MPD, Widya Iswara, Ahli Madya Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan juga Asesor Badan Akreditasi Nasional Provinsi Riau. Kali ini saya akan membedah instrumen IASP 2020. Mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan dokumen akreditasi sekolah. Yang pertama yang akan saya bedah adalah tentang mutu lulusan. Instrumen yang pertama atau butir yang pertama adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Di sini ada 4 level. Level yang tertinggi itu tentang perilaku disiplin adalah level 4. Level 4 itu capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah ataupun madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi di sini yang menjadi kata kunci adalah perilaku disiplin yang membudaya. Ini adalah level capaian kinerja yang paling tinggi. Level yang kedua, level yang ketiga, level yang kedua yang paling tinggi adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi di sini siswa menunjukkan perilaku disiplin. Jadi di sini tidak ada kata membudaya. Jadi di sini tidak ada kata membudaya. Artinya disiplin di sekolah tersebut belum membudaya. Level berikutnya yaitu level 2, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib namun terbatas di sekolah. Jadi di sini yang menjadi kata kunci adalah terbatas pada lingkungan sekolah. Level yang paling rendah adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah namun hanya terbatas pada level di kelas, terbatas di kelas. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui level yang paling tinggi adalah level 4, yaitu sudah membudaya. Kemudian level yang kedua menunjukkan prestasi disiplin tetapi belum membudaya. Kalau yang di level 2 ini disiplinnya hanya terbatas di lingkungan sekolah saja. Sementara level yang paling rendah itu disiplinnya hanya di kelas saja. Setelah Bapak dan Ibu paham tentang capaian kinerja ini, tentu saja yang paling tinggi nilainya adalah level 4 ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu harus memahami tentang definisi. Apa itu disiplin, apa itu membudaya. Jadi harus paham tentang apa itu disiplin dan apa itu membudaya. Disiplin di sini merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dalam bentuk disiplin waktu, disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib lainnya. Sementara membudaya adalah mewujudkan tindakan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan
berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu harus paham dengan definisi ini. Jadi di sini disiplin ini yang akan dilihat nanti oleh asesor adalah disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap tata tertib dan aturan lainnya. Bagaimana cara asesor untuk membuktikan bahwa siswa tersebut disiplin dalam berbagai situasi dengan level yang tertinggi, yaitu dengan tentu saja yang diharapkan adalah level yang tertinggi, yaitu disiplinnya sudah membudaya. Apa yang dilakukan oleh asesor? Yaitu dengan cara yang pertama adalah observasi. Observasi adalah melakukan peninjauan secara teliti dan cermat tentang kedisiplinan siswa di sekolah. Apa saja yang akan diobservasi oleh asesor? Yang pertama adalah disiplin waktu. Yang akan dilihat oleh asesor adalah kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah. Yang akan dilihat adalah kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah. Nah, nanti asesor akan memberikan catatan hasil observasinya di sini. Misalnya masih ada siswa yang terlambat datang ke sekolah misalnya. Yang kedua, kedisiplinan kehadiran di kelas. Jadi asesor akan melakukan peninjauan, dengan teliti, akan melihat bagaimana kehadiran siswa di kelas. Tentu asesor akan melakukan masuk ke dalam kelas, melihat kehadiran siswa di kelas. Misalnya asesor menemukan masih ada siswa yang tidak hadir misalnya. Itu menjadi catatan bagi seorang asesor. Kemudian kedisiplinan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Asesor juga nanti akan melihat ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa dan akan mengamati tentang kehadiran siswa. Misalnya dijumpai masih ada siswa yang tidak hadir pada pada kegiatan ekstrakurikuler. Itu catatan yang misalnya yang menjadi temuan oleh asesor. Yang kedua, kedisiplinan dalam berpakaian. Jadi yang akan diamati itu adalah disiplin berpakaian. Apa yang akan diamati oleh asesor? Kedisiplinan siswa dalam berpakaian seragam. Misalnya siswa melihat lingkungan sekolah masih ada misalnya siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian. Misalnya masih ada yang mengulurkan baju, masih ada yang menggulung lengan tangan, dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah kedisiplinan berpakaian olahraga. Tentu asesor akan melakukan observasi pada saat siswa olahraga. Dia akan melihat apakah siswa disiplin dalam berpakaian olahraga. Mana tahu ada yang masih tidak pakai sepatu, masih tidak pakai baju olahraga, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga, kedisiplinan siswa dalam berpakaian seragam lainnya. Misalnya
misalnya pada hari-hari tertentu, pada saat asesor datang ke sekolah, siswa memakai pakaian seragam tertentu misalnya. Misalnya masih ada yang tidak, siswa masih ada yang tidak memakai. Ini juga nanti akan menjadi catatan di asesor. Berikutnya adalah kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Apa yang akan diobservasi oleh asesor? Yang pertama adalah kepatuhan terhadap tata tertib di kelas, di labor, di bengkel, tentu saja ini untuk SMK, di tempat workshop juga untuk SMK, dan di perpustakaan. Kemudian di UKS, di ruang BK, di masjid, di kantin, ya. Nah, jadi asesor akan melihat seperti apa ketertiban siswa di labor, di perpustakaan, ya, seperti itu. Kemudian kepatuhan terhadap tata tertib di ruangan, di luar ruang. Misalnya pada saat jam istirahat, misalnya di halaman sekolah, di tempat parkir, seperti itu. Kemudian asesor juga akan melihat kepatuhan terhadap tata tertib lainnya, misalnya apakah masih ada siswa membawa HP, kemudian make up, bahkan juga mungkin ditemukan siswa pakai kendaraan bermotor yang pakai knalpot bising. Nah, itu hal-hal yang kecil seperti itu juga akan diperhatikan oleh asesor. Lalu yang kedua, setelah asesor melakukan observasi, asesor juga untuk melihat kedisiplinan siswa ini juga akan melakukan telaah dokumen. Nah, baru asesor akan melihat dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu persiapkan. Misalnya dokumen yang akan dilihat oleh asesor itu adalah dokumen tata tertib tentang kedisiplinan waktu. Jadi ada buku tata tertib sekolah yang berisikan tentang hak dan kewajiban, atau juga mungkin sanksi atau juga sanksi ya yang diberikan kepada siswa. Nah, ini nanti misalnya asesor menemukan dokumennya lengkap, misalnya katakanlah lengkap gitu ya. Berikutnya, kedisiplinan kehadiran siswa di kelas. Asesor akan melihat buku piket yang sudah terisi. Nah, ya, jadi misalnya ditemukan di catatannya lengkap, tidak ada siswa yang terlambat, buku catatannya lengkap. Berikutnya adalah catatan guru atau wali kelas yang membuat tentang kedisiplinan waktu. Tentu ada buku kelas ya. Di kelas itu ada buku pokoknya ada buku di kelas, ada buku kelas, buku batas lah kalau kita melihatnya menyebutnya ya. Nah, itu juga misalnya dilihat batasnya ada dan lengkap. Kemudian juga yang kedua, asesor juga akan melihat tentang kedisiplinan berpakaian. Dokumen kedisiplinan berpakaian dalam hal ini adalah tentu saja tata tertib tentang berpakaian. Biasanya sekolah itu sudah satu paket ya, sudah satu paket dokumennya antara dokumen buku tata tertib berpakaian, tata tertib kedisiplinan waktu, itu biasanya sudah ada dalam satu buku biasanya. Ini misalnya lengkap. Kemudian juga buku piket. Oke, misalnya asesor akan melihat buku piket ya tentang ketidakdisiplinan siswa, misalnya ditemukan siswa datang terlambat gitu ya. Kita anggap ini di buku catatan piketnya lengkap, baik ya.
Ini juga catatan guru, wali kelas, dan tenaga pendidikan tentang ketidakdisiplinan. Kita lihat buku catatan wali kelasnya. Kemudian kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Yang akan dilihat nanti juga adalah tentang buku piket. Kemudian buku catatan wali kelas. Ini lengkap, ini lengkap. Artinya begini Bapak dan Ibu, jadi buku tata tertib, buku piket, buku catatan wali kelas, itu dokumen ini sangat penting, jadi tolong harus mendapatkan perhatian dari Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut saja untuk menggali data tentang kedisiplinan siswa tadi. Siswa juga asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, dan dengan siswa. Artinya ketiga-tiga ini, kepala sekolah, guru, dan siswa itu akan diwawancara tentang kedisiplinan. Misalnya tentang kedisiplinan tentang kehadiran siswa. Asesor akan bertanya kepada kepala sekolah tentang kehadiran siswa. Biasanya kepala sekolah akan menjawab ini dengan baik, siswanya tidak ada yang terlambat dan lain sebagainya. Oke, katakanlah ini catatan asesornya, siswa disiplin, katakanlah seperti itu ya. Tanya ke guru tentang kedisiplinan siswa, juga mengatakan bahwa siswanya disiplin misalnya, tidak ada yang terlambat ya, atau 1-2 yang terlambat. Oke, lalu ditanyakan ke siswanya misalnya, asesor akan bertanya kepada siswa, misalnya jawaban siswa bertolak belakang dengan jawaban kepala sekolah dan guru. Misalnya dia mengatakan masih banyak yang terlambat gitu ya, masih banyak yang yang terlambat, yang tidak datang ke sekolah masih ada, katakanlah seperti itu. Nah, jadi bertolak belakang. Oke. Berikutnya kedisiplinan kehadiran siswa di kelas. Dia akan bertanya katakanlah kepada wakil atau kepada kepala sekolahnya, siswanya disiplin masuk. Oke. Lalu tanya ke guru juga disiplin kata guru. Lalu tanya ke siswa, misalnya siswa menjawab, ya masih ada yang terlambat masuk ke kelas misalnya. Kemudian kedisiplinan di kegiatan ekstrakurikuler. Kata kepala sekolah ini disiplin. Kata gurunya disiplin juga. Lalu kata siswanya banyak yang tidak hadir. Misalnya banyak yang tidak hadir. Itu dicatat oleh asesor nanti. Kemudian wawancara juga dilakukan tentang aspek kedisiplinan waktu ya. Misalnya asesor akan bertanya kepada kepala sekolah tentang kedisiplinan siswa, tentang kehadiran siswa di sekolah. Dia akan bertanya seperti itu, mungkin ya. Kemudian ditanyakan, katakanlah kepala sekolah menjawab disiplin. Ini kata guru juga disiplin. Ini kata siswa katakanlah masih ada 1-2 yang tidak disiplin. Itu akan dicatat oleh asesor. Berikutnya sekarang kita lanjutkan saja yang poin kedua, siswa berpakaian begitu ya. Disiplin dalam berpakaian. Ditanya, ini katanya disiplin, kata kepala sekolah. Kata guru juga disiplin. Kata kawannya masih ada yang mengeluarkan bajunya misalnya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu harus di-matchkan betul antara jawaban kepala sekolah, guru, dan siswa. Kalau seandainya jawaban saling bertolak belakang antara kepala sekolah, guru, dengan siswa, itu menunjukkan bahwa
kedisiplinan di sekolah itu belum membudaya. Oke ya, kita lanjutkan berikutnya. Ini juga dilakukan wawancara terhadap kepala sekolah, guru, dan siswa. Kita lanjut saja. Nah, di sini ya. Terakhir nanti asesor akan menuliskan hasil observasinya, kemudian hasil wawancaranya, kemudian juga hasil telaah dokumennya. Misalnya kesimpulan dari penilaian masih dari hasil pengamatan masih dijumpai beberapa siswa yang kurang disiplin, dari hasil telaah dokumen ditemukan bahwa dokumen kedisiplinan siswa lengkap, dan dari hasil wawancara disimpulkan masih terdapat siswa yang kurang disiplin. Berkesimpulan seperti itu. Maka kesimpulan dari asesor adalah berdasarkan kesimpulan di atas, maka capaian kinerja butir ini itu berada pada level 3. Mengapa demikian? Karena kedisiplinan dalam waktu berpakaian, waktu berpakaian dan tata tertib lainnya itu belum membudaya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, akreditasi tahun ini asesor tidak hanya berpatokan kepada bukti fisik yang Bapak Ibu siapkan, tetapi yang juga sangat menentukan adalah hasil wawancara dan hasil observasi. Jadi sebaiknya memang antara hasil bukti fisik, kemudian hasil wawancara, dan hasil observasi itu sebaiknya adalah linear atau sejalan dan saling menguatkan, bukan saling bertolak belakang, sehingga hasil akreditasi Bapak dan Ibu itu bisa berada pada level 4. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.